Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara mengajukan judul skripsi agar langsung ACC pembimbing. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini tentang bagaimana cara mengajukan judul skripsi, bukan cara membuat skripsi. Karena kalau cara membuat skripsi itu sudah pernah saya tayangkan pada episode yang lalu, yaitu yang berjudul tentang cara mudah membuat judul skripsi. Ada beberapa permintaan dari teman-teman sekalian yang merasa bahwa saat ini sedang kehilangan semangat, kemudian bingung karena sering setelah berusaha beberapa kali bertemu dengan pembimbing, nampaknya judulnya belum pas. Nah, ada beberapa kemungkinan kenapa belum di ACC. Antara lain adalah bisa jadi di dalam merumuskan judul itu belum tercermin adanya masalah, atau mungkin mahasiswanya tidak dapat menjelaskan masalah apa sebetulnya yang akan diteliti dari judul yang diajukan tersebut. Nah, pada episode kali ini saya siapa sih Elsa nih, kucing ingin ikutan syuting. Baik teman-teman sekalian, yang pertama, kalau kita ingin membuat judul yang langsung ya, dengan harapan langsung diterima atau di ACC oleh pembimbing, yaitu saran saya yang pertama adalah buatlah 3 judul yang serumpun ya, 3 judul yang serumpun. Misalnya saya ambil contoh aja langsung. Serumpun tuh artinya bahwa kalau kamu membuat judul 3 yang akan nanti diajukan itu, jangan yang satu judulnya tentang arahnya ke barat, yang satu ke timur, yang satu ke utara gitu. Jangan seperti itu, sebaiknya satu rumpun. Misalnya kan judul itu adalah sebab akibat. Ya. Variabel X-nya adalah sebab dan variabel Y-nya adalah akibat. Jadi tentukan dulu yang akibatnya dulu, Y-nya itu apa. Saya ingin ngambil contoh misalnya tentang psikologi ya, tentang psikologi pendidikan. Nah, di dalam contoh ini saya ambil contoh misalnya yang ingin diukur adalah Y-nya itu motivasi berprestasi. Nah, lalu X-nya apa? Nah, X ini di dalam merumuskan judul bukan keinginan kita sendiri, tetapi tetap harus berpedoman pada teori. Jadi kita lihat kalau motivasi berprestasi itu biasanya dipengaruhi oleh apa gitu. Jika seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, itu sebetulnya apa penyebabnya gitu ya. Nah, kalau secara teori kita ambil contoh saja, saya ambil contoh adalah kemampuan komunikasi interpersonal dari seseorang itu akan menyebabkan dia memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Atau misalkan kita juga punya asumsi motivasi berprestasi yang tinggi itu disebabkan juga oleh persepsi diri yang positif. Nah, dari yang contoh tadi misalnya komunikasi interpersonal dan persepsi diri yang positif, yang mau diambil yang mana sebagai contoh? Misalnya saya ambil yang kemampuan komunikasi ya misalnya. Jadi buat saja judulnya hubungan antara kemampuan komunikasi interpersonal dengan motivasi berprestasi diri. Dengan motivasi berprestasi. Itu ya contohnya. Yang pertama. Yang kedua, nah dari judul yang serumpun ini, judul yang kedua adalah hubungan persepsi diri dengan motivasi berprestasi gitu. Jadi kamu punya 2 judul.
Nah, kemudian nanti judul yang ketiga apa, yang misalnya kamu cari faktor-faktor yang lain, misalnya faktor misalnya faktor yang ketiga apalah gitu ya, silahkan cari. Saya kasih contoh tadi 2 saja. Nah, kalau sudah ketemu itu, lalu bawalah judul itu kepada mentor, jangan langsung kepada pembimbing. Nah, tentang bagaimana itu mentor, kemudian peranannya apa, gunanya apa, juga saya sudah pernah membuatkan, yaitu peran mentor di dalam menulis judul skripsi. Nah, kenapa harus melalui mentor? Kok repot amat gitu ya, nggak langsung aja ke pembimbing. Nah, ini saya sarankan karena kan tadi judulnya ingin langsung di ACC. Jadi kalau kamu yang membawa sendiri langsung sebelum ke mentor, nanti khawatir direvisi lagi, balik lagi. Nah, supaya itu tidak terjadi, saya ingin menyarankan kepada teman-teman yang mau mengajukan judul itu, setelah mendapatkan tadi 2 ya, kemudian bawa ke mentor gitu ya. Jadi yang pertama saya mencontohkan hubungan komunikasi interpersonal dengan motivasi berprestasi, yang kedua hubungan persepsi diri dengan motivasi berprestasi, kemudian yang ketiga misalnya hubungan minat terhadap motivasi, minat dalam belajar terhadap motivasi berprestasi misalnya. Nah, dari 3 itu kamu konsultasikan kepada mentor. Nah, di dalam konsultasi dengan mentor itu bicarakan tentang apa latar belakangnya, kemudian sebelum rumusan identifikasi masalahnya apa, kemudian rumuskan bersama dengan mentor masalah penelitiannya dan sekaligus tujuan penelitiannya dari masing-masing judul tadi. Nah, dari yang 3 yang kamu bawa kepada mentor itu pilih aja 2 gitu ya. Nah, 2 itu adalah hasil diskusi dengan mentor gitu. Andai misalnya setelah dipilih 2 misalnya dari 3 tadi, yang kamu bisa dan mampu menampilkan dengan penuh rasa percaya diri karena kamu menemukan masalahnya, misalnya yang pertama hubungan komunikasi interpersonal siswa misalnya dengan motivasi berprestasi, kemudian judul yang kedua hubungan persepsi diri dengan motivasi berprestasi. Kalau respondennya bolehlah tergantung yang kamu mau pilih, misalnya apakah siswa, apakah karyawan, apakah siapa saja, tergantung kepada program studi yang kamu ambil gitu ya. Tetapi itu yang paling tidak saya beri gambaran faktor X dan Y-nya terjadi sebab akibat. Motivasi berprestasi yang tinggi itu disebabkan oleh persepsi diri. Itu judul yang kedua tadi. Motivasi berprestasi diri itu disebabkan oleh kemampuan komunikasi interpersonal. Jadi punya 2 kan, yang sudah saya gambarkan punya 2 misalnya dari 3 yang didiskusikan dengan mentor. Nah, kalau sudah dibawa 2 itu dengan 2 proposal singkat, yakinkan pembimbing bahwa kamu sudah mantap dengan judul itu. 2 judul itu dengan mantap dijelaskan kepada pembimbing. Pada saat pembimbing tanya, apa masalahnya kalau kamu pilih yang komunikasi interpersonal, jelaskan masalahnya. Lalu kalau kamu pilih yang persepsi diri, apa masalahnya? Ya jelaskan dengan percaya diri, dengan gamblang, dengan kesiapan mental yang betul-betul yakin bahwa kamu sudah menguasai 2 judul itu. Nah, nanti terjadi diskusi yang insya Allah diskusinya menarik dengan dosen pembimbing. Kalau sudah seperti itu, insya Allah saat itu juga langsung disepakati mana yang akan di ACC oleh pembimbing. Jadi sebetulnya tugas pembimbing itu adalah meluruskan mana yang harus diluruskan, melengkapi yang masih kurang, mengurangi yang lebih. Jadi peran utamanya adalah mahasiswa sendiri, karena di dalam menulis skripsi itu tidak ada dosennya. Jadi pembimbing itu adalah bukan dosen seperti mata kuliah yang lain. Jadi kenapa kamu misalnya teman-teman yang sekarang lagi suntuk, lagi jenuh,
karena tidak kunjung di ACC, kemudian merasa stuck gitu ya. Ya, apa sih sebetulnya yang harus ditempuh sampai kok berbulan-bulan atau mungkin 1 semester belum juga di ACC misalnya. Itu sebetulnya yang bikin lama bukan proses bimbingannya, tapi mungkin karena kamu menundanya, menunggu ada idenya, itu yang lama gitu. Nah, karena tidak ada dosen yang membuat kamu harus segera gitu, seperti di dalam kuliah, ya berarti kamu harus punya motivasi yang kuat untuk terus melanjutkan proses untuk mengajukan judul. Saya ulangi ya, jadi supaya judulmu segera di ACC setelah sekian lama kamu dirundung keputusasaan, stres dan sebagainya, mudah-mudahan setelah menonton video ini kamu bangkit semangat membuat judul ya, minimal 2, kalau bisa bikin 3 dengan Y yang sama tapi X-nya yang berbeda, lalu konsultasikan kepada mentor, mutlak ini konsultasikan kepada mentor. Nah, siapa itu mentor? Tonton video saya yang tentang peran mentor. Nah, setelah itu mantapkan 2 judul, lalu pahami betul latar belakang masalahnya, identifikasi masalahnya, rumusan masalahnya, dan tujuan penelitiannya. Sudah mantap, hubungi pembimbing, datanglah kepada pembimbing ya. Jadi beranikan diri untuk mengungkapkan apa yang kamu ingin ungkapkan, jelaskan secara asertif ya. Nah, saya juga sudah pernah menjelaskan di video yang lalu bagaimana sikap asertif itu diperlukan di dalam proses bimbingan. Jadi kamu jelaskan kamu berminat menulis judul ini karena apa gitu ya. Jadi insya Allah itu sudah bisa memberikan keyakinan kepada pembimbing skripsi untuk segera meng-ACC judulmu. Saya doakan mudah-mudahan kamu tetap semangat. Bangun sekarang, buka laptopnya, kemudian tulis judul 3 dan kontak siapa yang akan menjadi mentor, akan memperbaiki proposal singkatmu itu. Gak usah terlalu rumit proposalnya karena baru akan mengajukan judul kan. Nah, setelah itu kamu semangat, mantapkan 2 judul, datang ke pembimbing, jelaskan keinginanmu, minatmu terhadap 2 judul itu, dan nanti diskusikan, dan insya Allah langsung pada saat pertemuan itu judulmu dari 2 itu 1 diantaranya di ACC pembimbing. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sarankan ini. Dan jika kamu berkenan, share kepada teman-temanmu yang juga sedang dirundung ada kegelisahan dan galau karena belum di ACC. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Insya Allah saya doakan bagi kamu semua yang akan segera ketemu pembimbing, langsung mendapatkan kemudahan untuk di ACC judulnya. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.